isu ketimpangan lahan. Mereka menyuarakan absennya negara yang seolah tutup mata. Bentrok dengan korporasi skala besar yang diklaim konsorsium pembaruan agraria menguasai 68% daratan Indonesia tak terhindarkan. Betulkah negara abai? Karut-marut problematika tentang ketimpangan lahan akan hadir dalam program Berkas Kompas episode kali ini. Kita tidak akan memberikan sejengkal tanah pun kepada perusahaan perkebunan. Betul? Suara lantang Didi Suryadi menggema di hadapan puluhan petani Desa Nanggung, Bogor, Jawa Barat di penghujung Oktober 2023. Ia membakar semangat petani untuk tak menyetop perjuangan mendapat kepastian atas kepemilikan tanah bekas lahan konsesi hak guna usaha milik korporasi swasta. Kita menuntut pemerintah agar segera memberikan hak atas tanah kepada kita. Hidup petani! Hidup petani! Selama 1 dekade, Didi dan sejumlah petani Desa Nanggung tak pernah patah arang. Mereka memperjuangkan tanah bekas lahan konsesi HGU PT Hevea Indonesia yang diklaim kadaluarsa sejak 1 Januari 2014. Tim Berkas Kompas menelusuri PT Hevea Indonesia mengantongi SK hak guna usaha lahan seluas 310,783 hektar di 3 desa Kecamatan Nanggung selama 25 tahun sejak 1988. Di tahun 1999 silam, warga mengklaim perusahaan menelantarkan bidang tanah yang lantas ditanami warga dengan palawija. Bara konflik terpercik kala perusahaan mengonversi tanaman karet dan cengkeh ke kelapa sawit pada 2012, 1 tahun sebelum masa HGU habis. Mereka hancurkan secara sepihak yang kemudian masyarakat menjadi kehilangan lahannya, kehilangan hasil taninya. Pada 15 September 2010, PT Hevea Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan HGU seluas 271,5 hektar. Lahan ex-HGU PT Hevea Indonesia jadi sumber penghidupan bagi 1.460 petani di 3 desa. Termasuk Enung, bertani membuat ibu 1 anak ini bisa menjaga dapurnya terus mengebul. Apalagi sang suami cuma pekerja serabutan. Kalau ibu sendiri mulai bertani di sini atau berladang di sini, bisa diceritakan sejak kapan sih, Bu? 90-an ya, nerusin bapak saya. Bapak saya udah meninggal, terus kita dilanjutin sampai sekarang. Ya, berladang dari sini, kami dulu nanam pisang, alhamdulillah kebeli beras, anak jajan. Enung ingin negara pro petani ketimbang korporasi. Ia khawatir jika pemerintah memperpanjang HGU perusahaan, Enung dan petani lain akan terusir dari lahan di kampungnya sendiri. Kalau kita nggak diredis, ya makan apa? Kasihan anak-anak kami. Pokoknya saya pingin berjuang sekuat tenaga saya, pingin ini harus ke tangan kita, gitu aja saya. Harus semangat, pokoknya harus berjuang. Ya ibu-ibu ya, semangat. Pokoknya ini harus ke tangan kita. Perjuangkan. Karena ini hak kita. Kalau nggak dari sini, dari mana kita makan? Sejak HGU perusahaan tamat, kesadaran masyarakat memperoleh hak atas tanah melonjak. Langkah ditempuh dengan menghidupkan gerakan petani hingga melobi pemerintah dari level daerah hingga pusat. Angin segar sebetulnya datang di penghujung 2019. Kantor wilayah BPN Jawa Barat mengeluarkan SK penetapan lokasi redistribusi tanah objek reformasi agraria. Desa Nanggung termasuk di dalamnya. Tetapi 2 tahun berselang, SK ditarik kembali. Alasannya, ada tumpang tindih sertifikat hak milik yang terbit tahun 1981 sampai 1984 di atas lahan ex-HGU. Sampai kini, redistribusi tanah di Desa Nanggung, Cisarua, dan Curug Bitung jauh panggang dari api. Malahan,
HGU perusahaan disebut bakal diperpanjang. Pertemuan terakhir para petani dengan Pemda Oktober lalu menghasilkan kemunduran.